Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arais Zaki Ilham, NPM 073825111072 dari kelas B, Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Geologi Dasar, yaitu tektonik lempeng, geologi struktur, fungsi alat geologi, stratigrafi, dan peta. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng merupakan teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi tersusun atas lempeng-lempeng kaku yang bergerak di atas astenosfer yang plastis. Gerakan ini terjadi akibat arus konveksi di mantel serta dinamika panas internal bumi. Interaksi antar lempeng tersebut menghasilkan berbagai fenomena geologi yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan sumber daya mineral maupun potensi munculnya bencana alam. Interaksi antar lempeng dapat terjadi dalam 3 bentuk utama. Yang pertama ada konvergen. Konvergen adalah 2 lempeng yang bertumbukan, sehingga salah satu lempeng menunjam ke bawah membentuk zona subduksi. Proses ini memunculkan palung laut, busur gunung api, dan pegunungan. Yang kedua, divergen. Lempeng yang bergerak saling menjauh dan menghasilkan rifting, punggung tengah samudra, serta pembentukan litosfer baru dari magma yang naik ke permukaan. Yang ketiga, transform. 2 lempeng saling bergeser horizontal sehingga menghasilkan sesar besar dengan aktivitas seismik intens. Implikasi terhadap pembentukan mineral ekonomis. Proses tektonik lempeng sangat berperan dalam pembentukan mineral bernilai ekonomi. Beberapa di antaranya meliputi zona subduksi, batas divergen atau mid-ocean ridge, daerah organik atau pegunungan, sesar, dan batas transform. Implikasi tektonik terhadap bencana. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Terjadi akibat pelepasan energi dari pergeseran lempeng. Indonesia termasuk wilayah rawan gempa karena berada di pertemuan 3 lempeng besar. Yang kedua, tsunami. Gempa besar di zona subduksi dapat mengangkat atau menurunkan dasar laut secara tiba-tiba, memicu gelombang tsunami destruktif. Yang ketiga, letusan gunung api. Subduksi menghasilkan deretan gunung api aktif. Letusan dapat menimbulkan awan panas, aliran lava, hujan abu, hingga perubahan iklim lokal. Yang keempat, longsor dan gerakan tanah. Aktivitas gempa atau pengangkatan tektonik dapat melemahkan kestabilan lereng, terutama di daerah pegunungan muda. Selanjutnya, materi tentang geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan deformasi atau perubahan bentuk batuan di dalam kerak bumi, serta gaya-gaya tektonik yang menyebabkan terbentuknya struktur tersebut. Geologi struktur membahas bagaimana lapisan batuan melipat, membelah, patah, atau miring. Proses yang menyebabkan deformasi seperti gaya tekan, tarikan, dan geser. Bentuk-bentuk struktur seperti lipatan, sesar, rekahan, kekar, dom, basin, dan sebagainya. Riwayat tegasan atau stres yang dialami batuan dari masa ke masa. Tujuan geologi struktur dan manfaat analisis struktur geologi, yaitu memetakan struktur bawah permukaan, menganalisis sejarah geologi suatu daerah, menentukan potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, mengkaji potensi bencana geologi seperti gempa dan longsor akibat sesar aktif. 3 struktur geologi. Yang pertama, lipatan. Lipatan adalah pembengkokan lapisan batuan akibat gaya tekan yang bekerja terus-menerus. Yang kedua, sesar. Sesar adalah retakan pada batuan yang disertai pergeseran posisi blok batuan di sepanjang bidang patahan. Yang ketiga, rekahan atau kekar. Rekahan adalah retakan pada batuan tanpa adanya pergeseran. Hal-hal yang mempengaruhi deformasi batuan. Jenis tegasan, temperatur, tekanan, waktu, sifat bahan batuan, dan kandungan fluida dalam batuan. Jenis-jenis deformasi batuan ada 3, yaitu elastic deformation, ductile deformation, dan brittle deformation. Elastic deformation adalah perubahan bentuk batuan yang bersifat sementara.
Ductile deformation adalah perubahan bentuk permanen di mana batuan melentur, melipat, atau mengalir tanpa patah. Brittle deformation adalah perubahan bentuk yang menyebabkan batuan patah atau retak. Berikut ada fungsi alat-alat geologi. Yang pertama ada palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan, mengambil sampel batuan terutama dari singkapan, mengidentifikasi kualitas batuan, dan mengamati struktur geologi di lapangan. Yang kedua ada GPS atau Global Positioning System. Berfungsi untuk menentukan lokasi, arah, dan waktu secara akurat menggunakan sinyal satelit yang sangat berguna untuk navigasi. Yang ketiga ada kompas geologi. Kompas geologi berfungsi sebagai mengukur arah mata angin atau azimut, dip, dan juga strike, lapisan batuan atau struktur geologi lainnya, serta menentukan elevasi titik di lapangan. Yang keempat ada papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan atau strata, mencakup urutan pembentukan, hubungan antar lapisan, umur relatif maupun absolut, serta proses pengendapannya. Stratigrafi digunakan untuk merekonstruksi sejarah geologi bumi dan memahami perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Dalam stratigrafi terdapat beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada prinsip superposisi, yang menyatakan bahwa pada kondisi normal, lapisan batuan yang berada di bawah berumur lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya. Yang kedua ada prinsip horizontalitas awal, yang menyatakan bahwa sedimen pada awalnya diendapkan secara mendatar. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas lateral, yang menyatakan bahwa lapisan batuan awalnya menyebar ke segala arah, hingga menipis atau terpotong oleh suatu struktur. Yang keempat ada prinsip hubungan potong-memotong, yang menyatakan bahwa struktur geologi yang memotong lapisan batuan berumur lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya. Cabang utama stratigrafi. Yang pertama ada litostratigrafi. Litostratigrafi adalah pengelompokan lapisan batuan berdasarkan kesamaan litologi atau jenis batuannya. Yang kedua ada biostratigrafi. Biostratigrafi adalah pengelompokan lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil untuk menentukan umur relatif. Yang ketiga ada kronostratigrafi. Kronostratigrafi adalah pengelompokan batuan berdasarkan satuan waktu geologi. Yang keempat ada sekuens stratigrafi. Sekuens stratigrafi adalah cabang stratigrafi yang mempelajari urutan pengendapan sedimen yang dipengaruhi oleh perubahan muka air laut dan tektonik. Lalu yang terakhir ada penjelasan peta geologi. Peta geologi adalah peta tematik yang menyajikan informasi mengenai kondisi dan karakteristik geologi suatu wilayah di permukaan bumi. Peta ini sangat penting dalam bidang geologi, pertambangan, dan perencanaan wilayah. Peta geologi menunjukkan jenis batuan, umur batuan, serta struktur geologi yang terdapat di suatu daerah. Informasi tersebut biasanya ditampilkan menggunakan warna, simbol, dan garis tertentu agar mudah dipahami. Peta geologi merupakan alat penting untuk memahami kondisi geologi suatu wilayah secara menyeluruh. Dengan peta ini, informasi tentang batuan dan struktur geologi dapat dianalisis secara sistematis dan aplikatif, khususnya dalam bidang pertambangan dan kebumian. Baik, itu saja presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.